Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin Arfani, NIM 21121210021 dari Program Studi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat input data menggunakan Visual Basic. Yang pertama, kita buka aplikasinya, yaitu Microsoft Visual Studio 2008. Setelah itu kita buat new file baru, new project. Kita tunggu. Setelah itu kita tekan Visual Basic Windows, lalu namanya kita ubah penginputan data. Lalu kita tekan OK. Setelah itu kita besarkan terlebih dahulu di sini dari from-nya. Lalu kita tambahkan yang pertama button untuk simpan. Lalu kita gunakan label, kita cari label untuk NIM mahasiswa, label 2 untuk nama mahasiswa. Lalu setelah itu text box, kita tambahkan text box. Text box 1 untuk NIM mahasiswa dan text box 2 untuk nama mahasiswa. Kita lebarkan dulu. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan data grid view yang ini. Kita naikkan dulu ini. Kita rapikan sampai ke ujung. Setelah seperti ini, kita tekan button, lalu kita ubah teksnya menjadi simpan. Setelah itu label kita ubah juga, tagnya label kita ubah menjadi NIM mahasiswa. Selanjutnya label 2 kita ubah juga menjadi nama mahasiswa. Setelah seperti ini kita simpan, kita tekan penginputan datanya, lalu kita simpan, save as. Kita simpan kita buatkan menampilkan aplikasi C# connect
koneksi kan di sini browser buat di sini. Sini di data D kita buat folder baru, itu input data. Lalu kita masukkan di sini saja, select folder, dan kita save. Setelah seperti itu, setelah ini kita masuk ke Microsoft Access. Kita masuk ke Access, kita buat database menggunakan Access, dan kita akan hubungkan dengan Visual Basic yang telah kita buat tadi. Kita tekan database kosong, kita buat perkuliahan, kita tetapkan sama dengan folder yang kita menyimpan Visual Basic tadi, yaitu di input data. Kita masukkan sampai debug. Sini kita oke kan. Setelah itu kita buat. Lalu kita buat tampilan desain tabel mahasiswa. Kita buat nama NIM mahasiswa. Setelah NIM, kita buat nama mahasiswa, nama MHS. Setelah seperti itu, kita simpan ctrls atau bisa kita file simpan. Kita keluarkan saja. Lalu setelah itu kita masukkan ke pengkodingan. Kita tekan klik 2 kali from, kita coding ke from terlebih dahulu. Yang pertama kita koneksikan dulu, atau kita buat import sistem titik data titik oleh db. Setelah itu kita masuk ke sini, kita buat dim, kita buat koneksi kita buat sub open koneksi. Setelah itu kita buat John titik connection string sama dengan kita masukkan provider sama dengan Microsoft titik
itu kita masukkan deklarasinya terlebih dahulu di bawah sini, public. Kita masukkan deklarasinya terlebih dahulu, dim occon as new oleh DB connection. Dim con as new oleh DB connection. Selanjutnya open koneksi connection string benar, lalu kita masukkan Microsoft titik AC titik oleh DB titik 12 titik 0 tanda kutip tanda petik, karena kita ingin enter, menggunakan enter, maka kita masukkan codingan dan spasi ini garis bawah, selanjutnya titik koma, data source sama dengan perkuliahan titik acc db titik koma tanda petik 2. Ingat teman-teman, perkuliahan titik ACCDB ini ialah nama dari database yang telah kita buat dari Access tadi. Selanjutnya kita akan titik open. Buka tutup kurung. Setelah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke codingan yang berikutnya, yaitu codingan dari button. Kita teliti terlebih dahulu apakah sudah benar semua. Sudah benar semua. Selanjutnya kita masuk ke codingan button. Simpan ini. Kita masukkan codingan kita masukkan dim my command as new oleh db command. Selanjutnya kita masukkan dim lagi, dim sql as string. Selanjutnya try if not con titik state. Sama dengan connection string state connection state titik open if
not con titik state sama dengan connection state titik open, dan open koneksi, buka tutup kurung. Selanjutnya SQL sama dengan tanda kutip insert into MHS, memasukkan nama table tadi dan isi dari table kita yaitu name dan nama MHS atau nama mahasiswa. Values tanda kutip, dan kita akan menggunakan enter, maka kita masukkan codingan yaitu dan spasi garis bawah. Nah, kita enter titik 2 buka kurung titik 1 titik 2 dan text box 1 titik text dan titik 2 titik 1 titik 2 titik 1 salah teman-teman, pertama masukkan titik 1 titik 2 dan text box dan ini benar, ini titik 2 titik 1 titik 2 titik 1 koma titik 1 titik 2 dan text box 2 titik text selanjutnya dan titik 2 titik 1 tutup kurung titik 2. Hanya kita cari apakah ada yang salah, tidak ada. Selanjutnya kita buat my command titik connection sama dengan con untuk koneksi. Selanjutnya my command titik command text sama dengan SQL. Selanjutnya my command titik execute non query buka tutup. Selanjutnya execute non query buka dan tutup kurung. Setelah itu kita masukkan pesan untuk data berhasil diinput. Jika data berhasil kita input, msgbox buka kurung titik
titik MSG box buka kurung tanda petik data berhasil diinput tanda petik dan tutup kurung. Selanjutnya teks box 1 titik teks sama dengan string titik empty. Selanjutnya text box 2 titik teks sama dengan string empty. Titik empty. Lalu kita tutup connya, con titik close. Setelah itu kita buat codingan untuk MSG box atau pesan untuk jika data gagal di input. Kita buatkan saja gagal. Tutup kurung. Nah, kita masukkan terakhir con titik dispose buka tutup kurung. Sebenarnya tidak ada yang salah setelah kita teliti, tapi kita coba start debugging kan, apakah berhasil atau ada yang salah atau masih ada yang error. Kita ketikkan NIM mahasiswa 211210021. Selanjutnya nama Solihin, kita simpan. Data berhasil di input. Setelah itu kita cek kita keluarkan dulu, kita cek access kita dari data access apakah telah berhasil tersimpan melalui access. Kita cari data D, input data, kita masuk, kita cari filenya, kita lihat apakah berhasil terhubung. Kita lihat database perkuliahan. Setelah itu kita lihat, kita tekan mahasiswa dan data telah berhasil disambungkan atau dikoneksikan dan telah tertampil melalui access. Selanjutnya kita keluarkan, kita masuk lagi ke pengkodingan untuk menampilkan data kita menggunakan data grid view. Kita klik 2 kali from, lalu kita buatkan di bawah subdata kita buatkan sub data load, buka tutup kurung, subdata load. Setelah itu kita masukkan codingan data load dim cmd
cmd as new oleh db command. Selanjutnya dim adapt pt adapt as new oleh db data adapter Selanjutnya dim data dt as new data table. Setelah itu kita buat codingan try if not con titik state sama dengan connection state titik open dan open koneksi buka tutup kurung. Selanjutnya cmd titik command cmd titik connection terlebih dahulu, connection cmd titik connection sama dengan John. Lalu kita buat untuk menampilkan data, select command text sama dengan titik tanda petik 2 select tentang from MHS nama tabel kita lalu titik 2 from MHS. Selanjutnya adapt titik select command sama dengan cmd. Selanjutnya adapt titik fill buka titik dt tutup kurung. Selanjutnya kita masukkan with data grid view 1 lalu titik allow user to add rows sama dengan false. Allow, setelah itu titik read only sama dengan true. Selanjutnya kita masukkan lagi titik data source sama dengan dt atau data. Setelah itu kita berikan pesan atau message box jika error, jika data tidak tampil atau error. Message box
titik show buka kurung tanda petik data error tanda petik 2 tutup kurung. Kita buat lagi finally titik close, kita tutup titik close, buka tutup kurung, and try. Selanjutnya kita tambahkan di form 1 ini yang telah kita coding tadi, yaitu data load. Kita sambungkan agar tampil seperti yang kita codingkan atau yang kita perintahkan di sini. Setelah itu kita coba apakah berhasil atau masih ada yang error. Setelah kita coding tadi, kita start debugging kan, lalu kita tik nama NIM mahasiswa 211240003. Kita masukkan nama mahasiswa Dwi Vera, lalu kita simpan. Data berhasil diinput, lalu kita oke. Kita lihat apakah data telah terlihat dan data telah muncul di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi stop debuggingan dulu. Selanjutnya kita tambahkan, kita coba terlebih dahulu. Kita tambahkan NIM mahasiswa 211210000. Mahasiswa Eka Tertiwi. Kita simpan dan data berhasil diinput, tetapi tidak dapat langsung muncul di form yang telah kita buat. Maka kita tambahkan codingannya. Kita klik 2 kali, lalu kita cari di codingan button. Di sini kita tambahkan load data load buka tutup kurung. Lalu kita coba apakah berhasil, apakah tampil data yang telah kita isi. Kita isi dulu NIM mahasiswa Minato, kita isi, lalu kita simpan dan kita oke. Dan data telah berhasil ditampilkan setelah kita mengklik simpan. Maka telah berhasil jika seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu cara menampilkan atau menginput data menggunakan database Access dan Visual Basic. Saya Solin Arfani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.